Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Mimin di Bertani Cabai. Hari ini, tanaman cabai ori 212 sudah berusia 110 hari setelah tanam. Kegiatan kali ini Mimin akan melakukan pemetikan yang keempat kali. Untuk pemetikan diusahakan pada saat cuaca cerah, agar bekas luka yang ditimbulkan cepat segera kering, sehingga terhindar dari hama dan penyakit. Untuk pemetikan, Mimin melakukan dengan interval 7 hari sekali dan dilakukan setiap hari Sabtu. Untuk pemetikan yang keempat kali ini, Mimin mendapatkan 2,5 kg dari 55 batang tanaman. Dan dilanjutkan pada hari berikutnya. Pada usia 111 hari setelah tanam, Mimin melakukan spray yang ke-20. Untuk penyepraian, Mimin melakukannya pada saat sore hari, sekitar jam 15.30 menit. Untuk penyepraian kali ini, Mimin menggunakan asam amino dengan merek Premino. Dengan dosis 1 ml untuk 1 liter air. Premino adalah pupuk cair dan senyawa pembentuk hormon tanaman, seperti auksin, sitokinin, dan giberelin. Membantu aktivasi pertumbuhan tunas baru, bunga, dan buah. Secara struktural, Premino bekerja melalui daun pembentukan klorofil, konsentrasi yang menghasilkan broiker untuk menggil pertumbuhan dan pembuahan pada tanaman. Berikut manfaat Premino sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan imunitas akibat stres pasca serangan hama. Suhu ekstrim, pemindahan bibit. Yang kedua, membantu meningkatkan jumlah klorofil dan proses fotosintesis. Yang ketiga, menguatkan daun muda dan membantu pembukaan stomata atau mulut daun. Yang keempat, sumber utama untuk mengikat unsur mikro. Yang kelima, mempercepat pertumbuhan hormon. Yang keenam, membantu polinasi dan fruit set, meningkatkan kualitas buah isi, aroma, dan ketahanan. Yang ketujuh, membantu mikroba tanah untuk mengubah unsur-unsur mentah menjadi unsur yang dapat diserap oleh tanaman. Yang kedelapan, melancarkan proses fotosintesis, sehingga tanaman menghasilkan energi pertumbuhan dan pembuahan yang maksimal. Premino mengandung beberapa asam amino, meliputi methionin, cysteine, arginin, glisin, histidin, kitin, penilalanin, tirosin, triptofan, dan valin. Selain itu, Premino juga mengandung unsur makro dan mikroorganik seperti organik C 11,08%, organik N 1,30%, nitrogen 1,53%, fosfat 0,01%, kalium 0,74%, Fi 229, 10 ppm, B23, 05 ppm, MO8, 77 ppm, di 1,65 ppm, CR1, 41. Kemudian Mimin menggunakan insektisida berbahan aktif Profenovos dengan merek Coracron dengan dosis 1 ml untuk 1 liter air. Coracron Mimin gunakan karena ada indikasi tanaman terserang lalat buang dan bahan aktif Profenovos efektif untuk mengendalikan hama lalat buah. Coracron juga bisa untuk mengendalikan hama tripe, hama kutu daun, hama ulat grayap, dan hama lalat buah. Kemudian Mimin menggunakan Kalinet dengan dosis 2 ml untuk 1 liter air. Kalinet merupakan kombinasi sinergis unsur kalium dan boron konsentrasi tinggi dalam bentuk kationik instan. Mudah diserap dan dimanfaatkan tanaman untuk mengoptimalkan pembentukan buah, bulir, biji polon, dan umbi, meningkatkan rendemen, kualitas, dan daya simpan hasil panen. Kalinet dianjurkan penggunaannya terutama pada saat tanaman mencapai fase generatif atau berbuah, di mana dalam tubuh tanaman terjadi biosintesis karbohidrat dalam jumlah besar untuk pembentukan buah atau umbi atau biji atau polon. Kemudian Mimin menggunakan perekat penembus dan perata merek Degue Spreader dengan dosis 0,4 ml untuk 1 liter air. Spreader berfungsi meningkatkan daya rekat pestisida dan mencegah pencucian air hujan. Juga untuk meningkatkan penetrasi atau daya tembus pestisida hingga 20%. Menghemat penggunaan pestisida hingga 30% sampai 50%.
mengurangi daya kekebalan atau resistansi organisme pengganggu tanaman terhadap pestisida, mengurangi polusi lingkungan yang diakibatkan oleh pestisida. Kemudian Mimin juga menggunakan fungisida. Fungisida berbahan aktif mancozeb dengan merek D10 dengan dosis 1 gram untuk 1 liter air. Kegunaan fungisida D10 M45 WP untuk mengendalikan bercak daun, busuk buah, busuk batang, cecar daun, busuk kering, mopok, hewar Phytophthora karat daun pada tanaman cabai. Kemudian Mimin menggunakan insektisida berbahan aktif imidacloropid dengan merek Besvidor dengan dosis 1 gram untuk 1 liter air. Besvidor 25 WP merupakan insektisida racun kontak dan lambung yang berbahan aktif imidacloropid 25 gram liter. Besvidor berbentuk tapun yang dapat disuspensikan untuk mengendalikan hama ulat graya pada tanaman cabai. Kemudian larutan dicampurkan dan dikocok hingga merata, hingga siap untuk melakukan penyepraian. Spray ke seluruh tanaman hingga merata. Kali ini Mimin akan membahas tentang pupuk nitrogen, apa saja bentuk dan perbedaannya. Dilansir dari bumikita.id, para pelaku pertanian masa kini tentu tak asing lagi dengan unsur nitrogen atau N. Jenis-jenis pupuk sumber nitrogen N pun sangat familiar bagi petani. Salah satunya adalah yang paling dirindukan saat memasuki musim tanam padi. Seringkali membuat banyak petani galau saat terjadi kelangkaan. Apalagi kalau bukan urea. Urea memang unsur nitrogen yang paling populer. Namun kekinian banyak rekan-rekan petani mulai sadar. Tidak semua tanaman wajib diberi urea sebagai unsur N. Masih ada banyak jenis pupuk yang mengandung unsur N selain urea. Mari kita kupas tuntas. Tentang nitrogen. Nitrogen adalah unsur yang istimewa. Keberadaannya konon menempati urutan ke-7 yang terdapat di galaksi Bima Sakti dan berlimpah juga di bumi. Nitrogen dalam bentuk N2 membentuk sekitar 78% atmosfer bumi. Pemanfaatan nitrogen dalam berbagai keperluan sangatlah beragam, di antaranya untuk pupuk, pestisida, industri pangan, industri polimer bahkan hingga industri militer untuk membuat amunisi dan bahan peledak. Meskipun keberadaan nitrogen di udara sangat berlimpah, tanaman tidak bisa begitu saja menyerap dan memanfaatkannya secara langsung. Agar dapat dimanfaatkan tanaman, nitrogen harus diubah bentuknya terlebih dahulu, menjadi bentuk senyawa yang kompatibel selaras dengan sistem metabolisme tanaman. Bentuk nitrogen yang kompatibel atau selaras dengan kebutuhan tanaman inilah yang terkandung dalam pupuk. Ibaratnya makanan. Nitrogen adalah sayuran mentah yang belum siap untuk dikonsumsi. Maka harus dimasak dulu dengan menambahkan bumbu-bumbu tertentu. Nitrogen untuk tanaman. Pupuk nitrogen lazimnya diberikan dalam 3 bentuk yaitu urea NH2CONH2, senyawa nitrat NO3, dan amonium NH4. Kesemuanya bisa diserap tanaman, tapi hanya nitrat dan amonium yang dimanfaatkan secara langsung oleh tanaman. Sedangkan urea, meski bisa terserap ke dalam jaringan tanaman, tidak akan memberikan manfaat sebelum diubah menjadi senyawa nitrat atau amonium. Proses pengubahan urea menjadi amonium maupun nitrat di dalam tubuh tanaman memerlukan bantuan enzim-enzim yang terdapat secara alami dalam jaringan tubuh tanaman. Contohnya enzim urease yang menghidrolisis urea menjadi amonia dan karbon dioksida. Pengubahan urea menjadi amonium juga bisa berlangsung dalam tanah dengan bantuan mikroba tanah maupun oleh pengaruh pH dan kadar oksigen pada tanah. Pada tanah yang tergenang air dan minim oksigen atau anaerob. Misalnya pada lahan-lahan sawah urea akan bertransformasi menjadi amonium. Sedangkan pada lahan yang kaya oksigen dengan aerasi yang cukup atau aerob, di mana mikroorganisme nitrifikasi seperti Nitrosomonas dan Nitrobacter berkembang baik, urea akan diubah menjadi bentuk nitrat. Yang pertama, nitrogen urea. Pada masa lampau para petani di daratan Eropa dan Asia Barat telah terbiasa menggunakan air kencing urin hewan ternak untuk menyuburkan ladang-ladang mereka. Kendala yang dihadapi saat itu jumlah urin yang dihasilkan oleh ternak tidak cukup
untuk memupuk lahan pertanian yang semakin hari semakin luas. Hingga pada tahun 1773 seorang akademisi Prancis bernama Hilaire Rouel berhasil menemukan cara mensintesis urin tiruan yang mengandung nitrogen organik dengan cara mereaksikan unsur-unsur anorganik. Urin tiruan inilah yang kemudian disebut dengan urea. Saat ini urea telah banyak diproduksi dalam skala industri oleh beberapa negara, dan Indonesia merupakan produsen pupuk urea terbesar di Asia Tenggara. Selain digunakan secara langsung sebagai pupuk tunggal, urea juga digunakan sebagai salah satu bahan pembuatan pupuk majemuk NPK dan UAI atau urea amonium nitrati. Karakteristik pupuk urea diantaranya: yang pertama, rumus kimianya NH2CONH2 atau NH22Ce atau CON2H4. Yang kedua, berbentuk prill atau butiran kristal putih. Yang ketiga, mengandung 46% nitrogen. Yang keempat, bersifat higroskopis atau mudah menarik air. Yang kelima, mudah larut dalam air. Yang keenam, mudah diserap tanaman. Selanjutnya dikatalisasi menjadi amonium atau nitrat, sehingga bisa termanfaatkan oleh sel-sel tanaman. Yang kedua, nitrogen nitrat. Nitrat merupakan bentuk nitrogen yang bisa langsung dimanfaatkan oleh tanaman tanpa melalui proses pengubahan bentuk lagi. Nitrat bisa berbentuk secara alami di udara maupun di dalam tanah di udara. Nitrat terbentuk dari fiksasi nitrogen oleh petir, di mana energi listrik yang dihasilkan oleh petir memecah ikatan N2 kemudian direaksikan dengan oksigen U2 menjadi asam nitrat HNO3. Inilah sebabnya mengapa di wilayah-wilayah yang seiring terjadi petir menjadi subur. Di tanah, nitrat alami merupakan hasil sekresi dari bakteri nitrifikasi. Bakteri Nitrosomonas menambat gas amoni menjadi nitrit NO2. Dilanjutkan oleh bakteri Nitrobacter menjadi nitrat NO3. Proses ini disebut nitrifikasi. Pupuk nitrat tersedia dalam berbagai bentuk berupa pupuk majemuk. Di antaranya potasium atau kalium nitrat KNO3, kalsium nitrat CaNO32, dan kalsium amonium nitrat atau CaNi. Selain itu, kandungan nitrat juga terdapat pada pupuk NPK granular dengan berbagai variasi yang tersedia di pasaran. Karakteristik pupuk nitrat antara lain: yang pertama, bersifat mobile, mudah bergerak di tanah, sehingga mudah tercuci oleh air. Yang kedua, merupakan anion muatan negatif. Yang ketiga, umumnya berbentuk butiran prill atau granular, dan ada pula berbentuk kristal. Yang keempat, sangat mudah larut dalam air, pada tanah, atau lahan. Yang kelima, mudah dan cepat diserap oleh tanaman. Yang keenam, menyebabkan keasaman pada tanah meningkat. Yang ketujuh, bersifat higroskopis, aplikasi pada daun pada cuaca panas, beresiko menyebabkan plasmolisit. Yang kedelapan, pemberian nitrat berlebihan akan menyebabkan tanaman terlalu sukuler, mudah berdampak cuaca dan penyakit, serta pecah sel. Efek pupuk nitrat pada tanaman berupa pertumbuhan tanaman secara vertikal atau memanjang. Oleh karenanya tanaman yang diberi nitrat melebihi kebutuhan akan menjadi lebih vigor. Kandungan air tinggi, mudah patah atau rebar. Pemberian nitrat berlebih juga berdampak pada dinding sel tanaman menjadi tipis, sehingga tanaman mudah terserang hama dan patogen, tidak tahan cuaca panas, serta menyebabkan absisi atau kerontokan bunga dan buah. Sedangkan keunggulan pupuk nitrat diantaranya cocok digunakan pada fase vegetatif, bisa berfungsi sebagai starter pertumbuhan atau pendorong pertumbuhan. Saat terjadi stagnasi, pupuk nitrat tidak cocok diberikan pada tanaman yang menghasilkan minyak atau ethylene, serta pada tanaman-tanaman pembentuk anakan seperti padi dan bawang merah. Yang ketiga, nitrogen amonium. Selain nitrat, bentuk nitrogen yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman adalah amonium NH4. Amonium terbentuk pada tanah atau lahan yang anaerobik atau minim oksigen. Misalnya, pada lahan yang tergenang air seperti sawah dan lahan-lahan yang cenderung masam yang banyak terdapat ion hidrogen H.
Amonium juga banyak terbentuk pada lahan-lahan yang kaya bahan organik, yang telah mengalami dekomposisi. Berbeda dengan nitrat, terbentuknya amonium tidak terlalu melibatkan organisme, cukup dengan keberadaan ion-ion hidrogen yang biasanya terbentuk pada proses fermentasi. Pupuk buatan yang mengandung amonium diantaranya amonium sulfur atau zat azosulfur amonia, bahasa Belanda, monoamonium fosfat MAP, diamonium fosfat DAP, dan beberapa pupuk majemuk NPK. Karakteristik pupuk amonium antara lain, yang pertama, mudah terdegradasi menjadi gas amonia. Yang kedua, mobilitasnya lebih rendah dibanding nitrat. Yang ketiga, merupakan cation bermuatan positif. Yang keempat, mudah larut dalam air. Yang kelima, lebih cocok untuk tanaman-tanaman monokotil biji berkeping satu. Yang keenam, sifat higroskopisnya lebih rendah daripada nitrat. Kesimpulan, yang pertama, ada 3 unsur nitrogen yang digunakan sebagai pupuk, yaitu nitrogen urea, nitrogen bentuk nitrat, dan nitrogen bentuk amonium. Yang kedua, nitrogen dalam bentuk urea dapat diserap tanaman, tetapi agar bisa dimanfaatkan oleh tanaman, harus diubah dahulu menjadi bentuk nitrat ataupun amonium. Yang ketiga, nitrat mudah tersedia pada lahan-lahan yang aerobik atau terdapat cukup oksigen. Amonium mudah tersedia pada lahan-lahan anaerobik atau minim oksigen dan cukup hidrogen, misalnya pada lahan sawah. Yang keempat, nitrat cocok untuk tanaman-tanaman hortikultura dan tanaman berbiji keping dur atau dikotil. Amonium cocok untuk tanaman-tanaman berbiji keping satu atau monokotil. Yang kelima, nitrat mudah hilang tercuci oleh aliran air, sedangkan amonium mudah hilang menjadi gas amonia.